Halo guys, kembali lagi di Deka Channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga dalam keadaan baik dan semua urusannya diperlancar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Danau Maninjau. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita. Cekidot. Danau Maninjau ini terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ceritanya nih guys, dahulunya di Danau Maninjau ini dulunya itu adalah gunung yang sangat besar sekali, namanya Gunung Sitinjau. Jadi gunungnya itu gede. Gunung tersebut berdampingan dengan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Orang mengenalnya dengan Tungku Tigo Sajarangan. Jadi kayak tungku gitu dia, kayak perapian gitu, batu untuk perapian gitu. Makanya dinamakan seperti itu karena mereka terletak berdekatan. Jadi di kaki Gunung Sitinjau ini ada perkampungan, beberapa perkampungan di sana yang penduduknya hidup dengan bertani, dan para penduduk itu hidup dengan sangat makmur dengan hasil pertanian yang cukup melimpah. Nah, disinilah ceritanya bermula guys. Di sana hiduplah 10 orang bersaudara, 9 diantaranya adalah laki-laki dan 1 perempuan. Mereka tinggal bersaudara aja karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Kakak yang paling tua dari 9 laki-laki ini namanya Kukuban, dan adik perempuannya ini yang satu-satunya ini namanya Sani. Mereka mempunyai seorang paman namanya Datuk Limbatang, yang kalau di Minangkabau itu paman ini harus juga mengayomi dan mendidik keponakannya. Ada istilahnya itu, pepatahnya orang Minangkabau untuk seorang paman itu, pepatahnya itu adalah anak di pangku kemanakan di bimbiang. Jadi anak dan kemenakan itu sama, harus diperlakukan sama oleh seorang paman ini. Dia juga harus menjadi seorang ayah atau orang tua bagi kemenakannya. Dia bertanggung jawab penuh juga dalam pendidikan kemenakannya ini. Dan si paman Datuk Limbatang ini mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama Giran. Rupanya si Giran ini jatuh cinta sama si Sani. Rupanya si Sani juga suka sama si Giran ini. Akhirnya mereka itu menjalin hubungan pacaran gitulah istilahnya. Karena udah menjalin hubungan yang mulai serius, si Giran ini ngomong tuh sama bapaknya kalau dia suka sama si Sani dan mau memperisi si Sani. Akhirnya Datuk Limbatang ini pergilah ke rumahnya 10 bersaudara ini dan mengungkapkan keinginannya untuk meminang si Sani ini menjadi istrinya si Giran ke 9 saudara laki-lakinya si Sani ini. Tapi hal ini, niat baiknya ini ditolak oleh 9 saudaranya ini, terutama si Kukuban itu. Abang pertamalah dalam 9 bersaudara ini, tidak mau sama sekali. Hal ini terjadi karena si Kukuban ini pernah mempunyai dendam ke si Giran ini. Jadi ceritanya waktu itu ada satu sayembara itu, perlombaan di daerah tersebut, di daerah perkampungan mereka itu, karena ada acara pesta panen gitu. Mereka panennya melimpah, akhirnya melakukan suatu kegiatan perlombaan silat. Dan di sana ada peserta dari desa tetangga, pokoknya rame lah. Satu demi satu para peserta ini dikalahkan sama si Kukuban ini. Akhirnya si Kukuban ini melihat si Giran ini dan menantang si Giran ini untuk bertarung bersama dia. Setelah pertarungan dimulai, si Kukuban ini bernafsu sekali untuk mengalahkan si Giran ini. Sampai si Giran ini kewalahan dia untuk menghalangi serangan dari si Kukuban ini. Sampai suatu ketika nih, si Kukuban ini berusaha menendang si Giran ini. Dan si Giran ini terdesak kan, akhirnya menangkis tendangan si Kukuban ini dengan tangannya, yang mengakibatkan kaki si Kukuban ini patah saat itu. Akhirnya si Kukuban dinyatakan kalah. Karena hal itulah si Kukuban ini dendam sama si Giran ini sampai saat itu. Dia nggak bisa melupakan kejadian itu. Dia merasa malu dengan warga, katanya begitu. Dengan alasan itulah dia nggak mau menerima pinangan dari Datuk Limbatang ini untuk menjadikan si Sani ini istri si Giran ini. Karena dia nggak mau, karena dendamnya yang membara di dadanya itu terhadap si Giran ini, makanya dia menolak mentah-mentah lamaran terhadap si Sani ini. Saat kejadian lamaran itu, si Sani ini nguping nih, mendengar saudara-saudaranya menolak lamaran dari si Giran.
Akhirnya si Sani galau dong. Setelah kejadian itu, si Sani dan si Giran ini mengadakan pertemuan tuh untuk membicarakan langkah selanjutnya. Gimana nih, lamaran ditolak, apa jalan keluar dari hubungan mereka ini? Makanya mereka mengadakan pertemuan tuh di tempat biasa mereka itu, dekat ladang, dekat sungai gitu. Mereka biasa ketemuan. Saat ketemuan ini terjadi, kain yang dipakai sama si Sani ini tersangkut ranting. Jadi si Sani ini pahanya terluka tuh, kainnya robek. Karena melihat si Sani ini terluka, si Giran akhirnya menolong si Sani ini, berusaha untuk mengobati lukanya si Sani ini. Saat si Giran mengobati luka si Sani ini, datanglah 9 bersaudara ini bersama masyarakat sekitarnya, memergoki mereka, menyergap mereka, seolah-olah mereka itu sedang melakukan perbuatan mesum. Langsunglah mereka dibawa ke balai adat tuh, disidang di sana, dihujat dengan tuduhan-tuduhan. Karena banyaknya orang yang memojokkan, akhirnya mereka dijatuhi hukuman dilempar ke dalam kawah Gunung Sitinjau ini. Karena menurut warga, mereka sudah membuat malu dan melakukan hal yang tercela dan membuat sial di kampung itu. Makanya mereka harus menerima hukuman yang setimpal dengan membuang mereka ke kawah Gunung Sitinjau ini. Itu. Walau begitu, si Sani dan si Giran ini tetap tidak mau mengakui karena memang mereka nggak melakukan apa-apa. Tapi tetap aja hukuman tetap dijatuhkan kepada mereka berdua. Sampai tibalah saatnya mereka itu menjalani hukuman itu. Dengan mata tertutup dan tangan diikat ke belakang, mereka berdua nih siap dijatuhkan ke dalam kawah Gunung Sitinjau. Tapi mereka diberi kesempatan nih untuk melakukan perkataan atau permintaan terakhir lah gitu kan. Dan si Giran ini akhirnya berkata kalau mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela dan hal-hal yang membuat malu. Semua itu adalah fitnah dan tuduhan kejam terhadap mereka. Dia berdoa, kalau memang mereka melakukan hal yang dituduhkan oleh masyarakat itu, mereka siap menerima hukuman yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Masuk ke dalam kawah itu, ditelan kawah tersebut. Tetapi kalau misalnya mereka tidak melakukan hal tersebut, si Giran ini berdoa kan, agar Gunung Sitinjau itu meletus dan membumi hanguskan, memusnahkan semua penduduk kampung itu. Dan mengutuk bujang 9 itu menjadi ikan. Itu kutukan yang diberikan oleh si Giran dan si Sani ini terhadap warga kampung yang sudah memfitnah mereka dan menghukum mereka. Dan terhadap 9 saudara si Sani ini yang sudah memfitnah mereka juga. Setelah itu diucapkan, mereka berdua pun didorong masuk ke dalam kawah itu. Selang beberapa waktu setelah kejadian hukuman terhadap si Sani dan si Giran ini, Gunung Sitinjau pun meletus menggelegar. Dan laharnya pun menyapu seluruh kampung yang ada di situ. Orang-orang kampung gak ada satupun yang selamat. Dan bujang 9 ini, darah si Sani yang 9 orang laki-laki ini, akhirnya jadi ikan. Seperti kutukan yang diberikan oleh si Giran ini kepada mereka semua. Karena ledakan yang begitu dahsyat dari Gunung Sitinjau ini, maka terciptalah satu cekungan yang begitu luas dan dalam sekali, yang akhirnya terisi air. Cekungan yang luas dan dalam inilah yang akhirnya menjadi Danau Maninjau. Jadi, inilah asal-muasal dari Danau Maninjau itu menurut ceritanya. Jadi Danau Maninjau ini terjadi dari tragedi ledakan dari Gunung Sitinjau akibat dari kutukan dari si Giran dan Sani yang difitnah karena melakukan perbuatan tercela, kata masyarakat tersebut. Akhirnya Gunung Sitinjau meletus dan membuat cekungan yang akhirnya menjadikan sebuah danau, yaitu Danau Maninjau ini. Ada yang belum pernah pergi ke Danau Maninjau, guys? Langsung aja datang ke Danau Maninjau. Danau itu sangat bagus, ya, seperti danau-danau yang ada di Sumatera Barat lainnya. Danau ini bagus sekali pemandangannya. Airnya itu jernih, kalau dilihat dari jauh itu kayak biru sekali gitu kan. Bagus sekali untuk tujuan wisata, untuk refreshing lah. Bagus lah pokoknya pemandangannya. Jadi, yang belum pergi, yang belum datang, yang belum pernah ke Danau Maninjau, silahkan datang ke Danau Maninjau dan kunjungi Danau Maninjau. Oke guys, itu dulu pembahasan kita tentang Danau Maninjau yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita jumpa lagi di topik dan pembahasan lainnya, serta kasus-kasus yang hot lainnya. Tentu saja tetap di DK Channel ya. Tapi jangan lupa dong, subscribe channel ini, biar saya tetap semangat, kita semua tetap semangat untuk memberikan informasi kepada kamu semua guys.
Oke, itu dulu. See you.